Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Bapak Ibu sekalian. Eh, Pertemuan kali ini saya, Pak Wid, akan menjelaskan tentang hakikat seni. Ya, jadi sebelum kita memulai pembahasan pembahasan selanjutnya, kita akan mencoba membahas dulu pengertian seni dulu. Ya. Eh, Baik, kita mulai dari pengertian seni dulu ya. Karena kalau kita tidak memiliki konsep yang sama, khawatirnya kita nanti akan memiliki berbagai macam persepsi. Ya. Seni, pengertian seni asalnya dari bahasa Sanskerta yang kata aslinya adalah sani yang berarti pemujaan, pelayanan ya. Kenapa di bahasa Sanskerta dia menggunakan kata sani yang berarti pemujaan? Karena pada awalnya seni itu lebih bersifat religius, lebih bersifat digunakan untuk hal-hal yang bersifat upacara keagamaan, upacara adat, ya, selalu dikaitkan dengan itu. Sehingga seni sebenarnya hanya media, media untuk berkomunikasi dengan sesuatu yang dianggap memiliki kekuatan lebih. Ya. Ada juga yang mengatakan bahwa seni berasal dari bahasa Belanda genie yang berarti genius. Genius itu pintar. Ya. Memang Bapak Ibu sebenarnya para seniman itu adalah seorang yang memiliki apa ya kepintaran, kepandaian, keterampilan yang sangat baik, luar biasa, yang jauh lebih tinggi daripada orang-orang biasa. Hanya selama ini kan kita sering mengukur bahwa pintarnya seseorang anak itu lebih pada nilai-nilai eksaknya, matematikanya bagus, fisikanya bagus, dan seterusnya. Padahal sebenarnya setiap anak itu memiliki keunggulan di bidang yang berbeda-beda. Ya, kalau kita mengacu pada multiple intelligence, kecerdasan majemuk, bahwa kecerdasan itu tidak hanya pada kecerdasan kognitif saja, tetapi ada kecerdasan psikomotor misalnya. Atlet-atlet senam, olahragawan itu psikomotornya bagus. Ya. Ada juga kecerdasan verbal, dia mampu berbicara dengan baik, ya, atau kecerdasan bahasa, dia ada anak yang bisa cepat belajar bahasa, ya, mampu menguasai banyak bahasa, ya. Ada juga kecerdasan musikal misalnya, maka dia akan lebih mudah menyerap, mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan nada, irama, dan seterusnya, ya. Itu beberapa pengertian yang ada. Nah, kalau Jogananta, ya, dia melihat seni itu adalah sesuatu yang menghasilkan kesenangan, tetapi berbeda dengan sekedar rasa gembira, karena seni itu mempunyai unsur transendental. Maksudnya adalah transendental itu adalah sesuatu yang sifatnya rohani, batiniah, ya. Jadi kesenangan yang sifatnya merupakan pengungkapan dari apa yang dirasakan di dalam hatinya, ya. Jadi Jogananta mengatakan bahwa seni itu adalah suatu karya, tetapi suatu karya yang merupakan perwakilan, perwujudan atau manifestasi dari perasaan, ya, yang tidak bisa diungkapkan. Maka pengungkapannya adalah melalui seni, ya. Itu yang pertama. Contoh-contohnya ini ya, pada masyarakat tempo dulu, pada masyarakat purba, setiap banyak ditemukan di gua-gua tempat tinggal mereka lukisan-lukisan gua. Pada saat mereka membuat karya itu sebenarnya bukan untuk hiasan, bukan untuk sekedar kesenangan, tetapi lebih digunakan sebagai media untuk komunikasi ritual mereka.
Oke. Kalau Aristoteles, kalau Aristoteles dia mengatakan bahwa seni itu adalah suatu kemahiran. Mahir itu lebih dari sekedar bisa. Ya, kemahiran itu adalah seseorang yang memiliki keterampilan yang mumpuni. Ya. Aristoteles mengatakan seni adalah sebuah kemampuan dalam membuat sesuatu dalam hubungannya mencapai suatu tujuan yang ditentukan oleh gagasan. Jadi berkesenian itu seorang seniman diawali dari adanya ide, dari adanya gagasan. Nah, gagasan itu hanya ada di dalam pikiran kita. Gagasan itu tidak terlihat. Nah, untuk mewujudkannya, maka gagasan itu diungkapkan melalui seni. Ya. Namun, tidak semua orang mampu memberikan atau mengungkapkan gagasan itu dengan baik, dengan bagus. Nah, salah satu contohnya ini adalah Idris Sardi. Idris Sardi adalah pemain biola yang sangat legendaris di Indonesia, sangat terkenal sekali. Ya, coba kita lihat. Ya, oke, sedikit aja contohnya. Ya, Bapak Ibu, alunan gesekan biola itu rasanya sangat menyentuh. Kadang kita terhanyut, ya, tanpa terasa. Kadang kita kalau lagunya sedih ikut meneteskan air mata. Kalau lagunya bahagia kita bisa ikut tertawa. Nah, itulah kekuatannya eh, berkesenian tadi ya. Nah, jadi kalau seseorang yang sudah memiliki tingkat kemahiran yang tinggi, seolah-olah orang lain akan bisa terbawa. Oke, berikutnya. Berikutnya, Leo Tolstoy mengatakan seni adalah merupakan kegiatan sadar manusia dengan perantaraan tanda-tanda lahiriah tertentu untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Konsepnya adalah sekali lagi sama, dia punya ide, dia punya gagasan, dia punya konsep. Kemudian dia seniman itu akan mengkomunikasikan gagasan atau idenya kepada audiens, kepada khalayak. Nah, maka itu adalah kegiatan yang sadar yang dia memang akan sengaja melakukan. Jadi berkesenian itu tidak dengan sengaja ya, tidak dengan tidak sadar, tetapi bahwa berkesenian itu adalah memang suatu kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa? Mempengaruhi orang lain. Ya. Nah, di sini contohnya adalah seniman tari Didik Ninotowo ya. Kalau seniman tari itu akan menyampaikan pesan-pesannya melalui gerakan-gerakannya. Ya. Dengan demikian komunikasi itu akan terjadi pada saat seniman tari itu melakukan gerakan-gerakan tarinya dan disaksikan oleh audiens. Kita lihat.
Ya, Bapak Ibu, itu adalah Didi Nitowo yang terkenal dengan tarian Dwi Mukanya. Dwi Muka, Dwi itu dua, muka itu wajah, dia berwajah dua, bermuka dua. Ya, ini sebenarnya merupakan pesan moral bahwa kadang manusia itu tidak terlihat seperti apa yang kita lihat sebenarnya. Kadang seseorang maknanya dari tari itu dikatakan bahwa ada anak orang kelihatannya baik tapi ternyata di belakangnya baik sekali. Seperti itu ya. Ada orang yang kelihatannya kok jahat, oh ternyata kok tidak jahat. Nah, seperti itu. Jadi kadang seseorang yang kalau ekstrim, antara apa yang dikatakan dan apa yang di hatinya itu berbeda. Nah, itu bisa ditampilkan oleh orang-orang seniman-seniman yang memang memiliki keterampilan yang baik, dan itu bisa tersampaikan pesan-pesannya. Nah, kalau secara umum ya, kalau Pak Wid mencoba menyimpulkan sih sebenarnya adalah seni itu adalah ekspresi jiwa, pengungkapan rasa, pengungkapan ide, konsep, gagasan kita, ya. Dan itu hanya manusia. Jadi yang mampu mengungkapkan perasaan itu ya hanya manusia. Kalau binatang, hewan ya tidak, karena mereka tidak punya akal pikiran. Tumbuh-tumbuhan tidak, karena mereka tumbuhan tidak memiliki akal pikiran. Ya. Nah, tetapi seni hanya manusia yang memilikinya. Seni adalah ekspresi jiwa manusia yang tertuang dalam berbagai media. Ya. Media seni maksudnya adalah pengungkapan rasa manusia itu adalah bisa melalui berbagai macam media. Ya. Nah, inilah yang nanti akan membuat seni itu terbagi menjadi beberapa cabang. Ya. Maksudnya ini, ada seorang seniman yang mengungkapkan ekspresi jiwanya menggunakan gerakan, maka dia menjadi seni tari. Ada seorang seniman yang mengungkapkan ekspresi jiwanya menggunakan media suara, nah maka menjadi seni musik, dan seterusnya, begitu ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi medianya, ya, jadi seni itu memerlukan media untuk mengungkapkan. Ya, ada nanti dia melalui lukisan dan seterusnya. Ya. Nah, ini cabang-cabang seni. Jadi ada cabang seni rupa, pengungkapannya dia melalui sesuatu yang bisa dilihat ya. Yang seni rupa itu berarti bisa dilihat. Dia meliputi seni lukis, nanti menjadi ada seni patung dan seterusnya. Bahkan termasuk kalau sekarang tambah fotografi, banyak. Jadi seni sendiri semakin berkembang. Kemudian ada seni tari yang menggunakan gerakan. Kemudian ada seni musik menggunakan suara. Kalau seni teater dia nanti menggunakan pola ekspresi dari wajah, badan dan seterusnya. Jadi seni teater seperti itu. Ya, ini pembagian secara umum. Namun bisa saja nanti tokoh-tokoh lain akan membagi pembagian dengan cabang-cabang yang berbeda atau lebih banyak, tidak masalah. Ya. Intinya adalah pembagian itu terjadi karena semakin banyaknya media yang digunakan untuk mengungkapkan ekspresi jiwa. Nah, itu ya. Kalau dari bahasa Jerman sendiri, seni itu ansih ya. Dari bahasa Jerman yang artinya berdiri sendiri. Ada seni rupa, seni tari, seni musik, seni teater. Ya, ini tadi karena itu terjadi karena adanya media yang berbeda. Nah, ini cabang-cabang seni Bapak Ibu. Seni rupa, ada seni rupa terapan, seni rupa murni. Seni rupa terapan itu adalah seni rupa yang karyanya bisa dimanfaatkan dalam kehidupan. Ya, jadi sama-sama membuat meja, tapi dibuat mejanya itu yang artistik ya. Tetapi mejanya tetap bisa digunakan. Nah, seperti itu. Tapi kalau seni rupa murni itu betul-betul hanya untuk lebih mementingkan karya itu sendiri, tidak mementingkan kegunaannya.
membuat kursi tapi tidak bisa diduduki, tidak apa-apa karena memang tujuannya bukan untuk digunakan. Ya. Ya, itu kalau yang seni rupa murni. Nah, nanti ada seni pertunjukan, ada tari, ada musik, ada teater, kemudian ada seni sastra, ada prosa, ada puisi, dan seterusnya. Nah, kesenian secara universal dapat dipahami sebagai refleksi kehidupan manusia yang dituangkan dalam berbagai ekspresi dan media. Ini tadi Pak Pit katakan, ya. Media ekspresi inilah yang kemudian memunculkan berbagai macam cabang jenis seni. Nah, dalam perkembangannya cabang seni ini akan semakin melebar. Ya, jadi itu yang terjadi Bapak Ibu. Semakin maju peradaban, semakin ditemukan hal-hal baru, maka semakin banyak nanti juga akan ditemukan cabang-cabang seni. Contohnya seni lukis saja. Kalau dulu seni lukis itu selalu dikaitkan dengan kanvas dan cat, ya. Tapi sekarang seni lukis itu medianya macam-macam. Ada yang menggunakan kulit telur, ada yang menggunakan bulu, ada yang menggunakan kaca, ada yang menggunakan pelepah pisang kering dan seterusnya, macam-macam itu medianya, ya. Dan bahkan kadang seniman-seniman berlomba untuk menemukan media baru, ya, media baru dalam mengungkapkan karyanya. Ya, jadi makanya kadang sering terjadi orang-orang yang sesuatu yang kayaknya aneh, kayaknya ekstrim, tetapi ya itulah karena mereka pengen saat melaksanakan karya, membuat karya itu dia betul-betul bisa mengungkapkan apa yang ada dalam hati dan pikirannya. Itu Bapak Ibu, ya. Nah, kita akan membahas sekarang, kalau tadi kita udah membahas tentang hakikat seni, pengertian seni secara umum, kita akan membahas sekarang fungsi seni pada masyarakat tradisional. Karena nanti kita akan membagi dua, ada masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Nah, kita lihat dulu yang pertama, fungsi seni pada masyarakat tradisional. Bapak Ibu, awalnya seni itu lebih hanya sebagai media untuk ritual. Nah, kalau di dalam seni yang sifatnya ritual ini ada beberapa ciri dia. Dia lebih sederhana, ya. Karena dia lebih mengutamakan misi dalam arti ini untuk mencapai apa, ya. Karena itu ya, misi itu kan sesuatu kegiatan yang digunakan untuk mencapai visi, ya. Ya, kalau visi itu kan tujuannya apa? Oh, mau berdoa, beribadah, ya, itu visinya mau berdoa, mau berkomunikasi pada Tuhan, pada dewa, pada penunggu misalnya seperti itu visinya. Misinya bagaimana? Oh, untuk berkomunikasi maka dibuatlah berbagai macam kegiatan-kegiatan ritual. Salah satunya mungkin menggunakan berbagai macam karya-karya seni. Jadi berkesenian yang ada, karya seni yang ada itu hanya digunakan sebagai medianya, bukan sebagai tujuannya. Nah, kalau itu biasanya bentuknya lebih sederhana, kemudian juga biasanya tidak ditemukan siapa penciptanya. Ya, tidak ditemukan siapa penciptanya. Ya, siapa yang membuat ini? Tidak. Makanya pada zaman dulu ditemukan banyak karya ditemukan nonim, ya. Lagu-lagu pada zaman dulu ciptaan NN. NN itu artinya no name, tidak diketahui siapa penciptanya. Karena bagi mereka berkarya itu bukan untuk kepentingan pribadi, tapi berkarya itu lebih digunakan sebagai media berkomunikasi pada kekuatan yang mereka anggap kekuatan yang jauh di atas kekuatan manusia itu sendiri. Nah, ya, jadi kalau misalnya itu tariannya sederhana, tidak bermacam-macam. Ya. Contohnya ini kalau misal tahlilan, apa orang membaca tahlil la ilaha illallah misalnya, ya. Dia gerakannya kan hanya kiri kanan, ya. Tidak menggunakan gerakan yang bervariasi. Mengapa? Karena gerakan sederhana itu diharapkan akan menjadi suatu media yang membuat
masyarakat yang melakukan upacara ritual itu menjadi lebih konsentrasi. Ya, contoh lagi musik-musiknya kuda lumping. Itu hanya ding 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 dung terus seharian bisa hanya itu aja. Ya, ya. Karena apa? Kesederhanaan dan rutinnya, kontinuitasnya itulah yang akan membuat seseorang menjadi fokus. Contoh lagi, pernah lihat orang hipnotis ya. Maka dia menggunakan, kadang hanya disuruh lihat bandul kalung ke kiri, ke kiri, ke kanan, suruh lihat fokusan kemana-mana. Ya, maka gerakannya memang hanya gerakan sederhana itu aja, kiri kanan. Tidak mungkin gerakan bandul dibuat kayak gerakannya orang bersilat atau bermain kungfu. Tidak mungkin, konsentrasinya menjadi buyar. Ya. Jadi gerakannya sederhana. Kita lihat salah satu contohnya ini. Tari hudok. Oke Bapak Ibu, jadi itu tari hudok, kita lihat gerakannya ya begitu-begitu aja ya. Iringannya juga sebenarnya iringannya lebih ke perkusi tadi. Kalau toh tadi ada iringan sampai, sebenarnya itu ilustrasi musik dari video itu sendiri ya. Kemudian gerakannya ya sederhana sekali ya, karena memang tujuannya bukan untuk pementasan ditonton orang, tidak. Tapi tujuannya adalah mungkin dia tujuan tari hudok itu mungkin pada saat upacara panen untuk mengusir roh-roh halus yang dipercaya bisa mengganggu kehidupan masyarakatnya, nah dan seterusnya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Oke. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, fungsi berikutnya adalah fungsi seni pada masyarakat itu sebagai tuntunan. Ya. Tuntunan itu lebih pada kegiatan untuk memberikan nasihat, contoh yang baik. Ya. Nah, jadi kalau sebagai tuntunan ini biasanya akan lebih efektif kalau menggunakan verbal ya, jadi lebih menyentuh pada misi verbal. Jadi kegiatannya menggunakan kata-kata, kalimat-kalimat ya, untuk menyampaikan pesan moralnya ya. Jadi seniman itu memiliki visi memberikan sesuatu kepada audiensnya ya. Nah, misinya menggunakan bahasa ya. Ya. Kita akan lihat. Nah, aduh, mohon maaf ada iklan lewat dulu. Karena langsung buka dari YouTube. Nah.
Ya, itu Bapak Ibu wayang. Kita tidak bisa memberikan contohnya secara penuh ya. Nah, di wayang itu nanti sang dalang akan menjadi aktor utamanya ya. Dia akan menjadi tokoh yang utama, tokoh satria, sekaligus dia akan menjadi tokoh antagonisnya. Dia akan menjadi tokoh jahatnya. Jadi semua karakter wayang tadi, semua karakter tokoh-tokoh wayang tadi akan dimainkan oleh sang dalang menggunakan eh apa ya, bahasa dan suara yang berbeda-beda. Nah, ini tidak semua orang mampu. Jadi seorang dalang akan mampu bersuara, berbicara dengan karakter yang berbeda. Kadang berbicara seperti seorang yang gagah, kadang orang yang menjadi seorang karakter yang lemah lembut dan seterusnya. Wayang sendiri ada yang berpendapat bahwa kata wayang itu berasal dari kata bayang-bayang, ayang-ayang. Jadi wayang itu nontonnya yang baik, wayang itu adalah maaf ya, pertunjukan wayang itu penonton VIP-nya sebenarnya bukan duduk di belakang dalang, tetapi di belakang layar. Jadi dia nontonnya seperti ini. Ya, ini ada lampu, kemudian ini wayangnya berada di sebelah situ karena ada sinar lampunya, maka ini yang terjadi. Penonton VIP-nya nonton dari sebelah belakang layar. Jadi dia menonton bayangan dari wayang yang digerakkan oleh dalang tadi. Nah, akan ada bayang-bayang yang bergerak dengan sangat eksotis sekali karena pada zaman dulu penggunaan lampu itu tidak menggunakan lampu listrik, tapi namanya lampu belincong ya, belincong dari minyak tanah ya, yang kemudian ada sumbunya. Nah, salah satu keunikannya adalah api itu sendiri nanti kadang kena angin, maka bergoyang-goyang. Nah, disitulah juga akan menjadi suatu gerakan yang eksotis sekali. Oke ya. Jadi sebagai tuntunan, maka di situ nanti akan ada pesan-pesan moral yang akan disampaikan oleh dalang. Ya. Kemudian biasanya wayang ini dimainkan semalaman ya. Nah, biasanya pada jam-jam 12 malam, jam 12 sampai jam 1 pada saat ngantuk-ngantuknya orang, itu nanti akan keluar satu fragmen sendiri yang namanya goro-goro. Di situ tampil Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Nah, disitulah dalang bisa lebih bebas berbicara, tidak terlalu pakem, kadang dikaitkan dengan hal-hal yang baru update. Nah, Semar, Gareng, Petruk, Bagong itu adalah punokawan atau abdi dalamnya satria. Ciri satria nanti adalah siapa saja yang diikuti oleh 4 punokawan ini, maka dia insya Allah akan menjadi seorang satria yang adil dan bijaksana. Semar, Gareng, Petruk, Bagong itu tidak pernah mengabdi kepada tokoh-tokoh yang memiliki karakter yang tidak baik ya. Kita lanjut. Nah, kalau tadi seni sebagai tuntunan, kalau ini seni sebagai tontonan, sebagai media hiburan. Kalau ini lebih pada tujuannya membuat penonton senang. Kalau karena sifatnya hiburan, ini juga tidak terlalu banyak aturan, pakem-pakem yang ada. Kalau wayang tadi banyak sekali aturan-aturannya. Ya, misalnya siapa itu Werkudara. Werkudara itu salah satu tokoh. Dia adalah tokoh yang tidak bisa berbahasa halus. Jadi kepada siapapun dia akan ngomong dengan bahasa ngoko kalau orang Jawa. Nah, itu memang udah pakemnya. Ya. Dan seterusnya. Nah, tapi kalau untuk hiburan, ya, seni sebagai hiburan, maka tujuannya satu, membuat penonton senang. Walaupun di situ tetap mungkin akan diselipkan juga tuntunan tetap ada, tapi sifatnya ini lebih fleksibel.
Nah, biasanya kalau wayang itu hanya di orang-orang tertentu, orang-orang bangsawan yang mampu mengadakan pertunjukan. Tapi kalau hiburan ini lebih pada eh, masyarakat bawah ya. Contohnya ini Lodruk ya. Kita lihat. Ceko. Tuku kayu digawe ketek, tuku sewek pinggire suwek. Duwe bojo ayu kakean tetek, bengek duwe bojo elek tak cipok matek. Ngono-ngono lah aku dhewe. Tuku katok cuma siji, ketoke wedok jebule banji. Oke, demikian Bapak Ibu ya. Jadi itu contoh-contohnya. Nanti kalau mau nonton video lengkapnya bisa silahkan. Ya, jadi itu untuk hiburan. Ya. Dan ini justru akan lebih memasyarakat sekali. Tapi walaupun untuk unsur hiburan lebih kuat, biasanya tetap ada selipan-selipan yang akan diberikan supaya ada pesan-pesan moral yang tetap akan disampaikan. Kita lanjutkan. Nah, kalau tadi ada masyarakat tradisional, bagaimana dengan masyarakat saat ini, masyarakat modern? Ya, tentu saja mungkin akan ada perbedaan-perbedaan, ada pergeseran. Bapak Ibu, yang pertama adalah fungsi seni pada masyarakat modern adalah sebagai media aktualisasi diri. Aktualisasi diri mengutamakan kebebasan mencapai apa yang diinginkan. Ya, Bapak Ibu, aktualisasi diri itu kalau di dalam kebutuhan manusia termasuk kebutuhan yang paling tinggi. Ntar coba Pak Wid akan buka dulu ini. Contohnya ini. Nah, Bapak Ibu, ini adalah diagram Maslow. Ini diagram yang paling bagus kalau untuk menjelaskan kebutuhan manusia. Nah, Bapak Ibu, kebutuhan manusia yang paling dasar, kebutuhan primer itu adalah kebutuhan fisiologis. Tujuan utama kita bekerja itu awalnya untuk apa? Mendapatkan makanan, minuman, pakaian, ya, itu. Jadi lebih pada kebutuhan utama dulu. Tidak mungkin seseorang yang belum memiliki makanan, minuman, dan pakaian akan pengen membeli sepeda motor misalnya. Tidak. Karena itu pada saat orang yang belum mampu memenuhi kebutuhan fisiknya, maka demi memenuhi kebutuhan fisiknya itu, maka dia tidak malu-malu untuk bekerja kasar misalnya. Karena tujuan utama apa? Tujuan utamanya adalah bisa makan, bisa minum, itu dulu ya. Apapun pekerjaannya, selama itu mungkin dianggap baik, dianggap halal, orang akan melakukan itu ya. Jadi itu kebutuhan utama dari diagram Maslow. Ini adalah kebutuhan yang manusia pertama kali akan dicukupi.
Nah, kalau sudah itu cukup ya, misalnya kalau itu sudah tercukupi maka kan meningkat keamanan, keteraturan, stabilitas ya. Kalau awalnya yang penting punya rumah bisa untuk berteduh dari panasnya matahari ya. Yang penting tidak kehujanan. Tapi berikutnya dia memerlukan keamanan. Aduh, kalau rumah sudah seperti ini, kebutuhan sudah terpenuhi, maka perlu dibuat pagar ya. Keamanan ya. Mungkin dia dibuat pintu yang dengan gembok kunci yang lengkap, pasang CCTV dan seterusnya. Itu adalah kebutuhan merasa aman. Kemudian mungkin juga dia perlu tinggal secara berkelompok ya, yang satu komunitas yang memiliki visi yang sama, frekuensi yang sama, dia tinggal bersama-sama. Itu salah satunya untuk memenuhi kebutuhan rasa aman ya. Kemudian setelah dia memiliki rasa aman itu, nah kebutuhan berikutnya adalah manusia harus memenuhi kebutuhan sosialnya nih, rasa relasi. Dia memiliki keinginan untuk berteman, bergaul ya. Setelah tadi berkumpul, dia bergaul ya. Kemudian berkeluarga, dia membentuk suatu keluarga dan seterusnya. Nah, berikutnya lagi dia pengen diakui. Kalau sudah rasa sosial pengen diakui, maka orang berlomba-lomba pengen mendapatkan pengakuan, bekerja di tempat yang baik, yang gajinya besar, bekerja menjadi seorang anggota DPR, menjadi pejabat dan seterusnya itu, atau keinginan untuk mendapatkan nilai yang baik ya, menjadi juara, itu sebenarnya lebih pada pengen mendapatkan pengakuan, penghargaan. Nah, yang paling tinggi Bapak Ibu, kalau fisik terpenuhi, aman terpenuhi, sosial terpenuhi, penghargaan terpenuhi, yang paling tinggi adalah aktualisasi diri. Kalau sudah aktualisasi diri ini, biasanya orang tidak berpikir lagi tentang yang lain-lain. Dia hanya pengen merasa aku puas ya, apalagi semuanya sudah terpenuhi. Sekarang dia pengen mengembangkan hobinya, mengembangkan hal-hal yang disukainya. Nah, Bapak Ibu tahu, untuk memenuhi hobi itu tidak ada yang murah ya. Memenuhi ideologi konsep yang selama ini diinginkannya. Karena itu Bapak Ibu, yang berkaitan dengan aktualisasi diri ini, maka kadang kita sering melihat orang yang melakukan kegiatan ekstrim ya. Naik ke puncak gunung yang tertinggi ya. Secara ekonomi, wah itu banyak ruginya, karena untuk persiapannya saja, perlengkapannya mungkin perlu harga yang mahal, ditambah lagi resikonya ya. Atau olahraga terjun payung, bayangkan harus nyewa pesawat, peralatannya itu tidak murah-murah ya. Mancing di laut, ini bukannya mancing ikan haruan, mancing itu jangan salah, perlu alat pancing yang harganya puluhan juta ya, sewa perahu atau bahkan mungkin dia punya perahu sendiri, dan risiko juga ya. Tetapi pada saat aktualisasi diri, mereka justru pengen menantang risiko. Maka kita sering lihat olahraga ekstrim ya, olahraga ekstrim yang panjat tebing tanpa pengaman, karena dia pengen merasakan sensasinya itu. Dia sudah tidak peduli dengan yang lain, dia hanya berpikir bahwa aku pengen puas. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau sudah seperti itu, harga tidak masalah. Nah, ini contohnya seni yang lebih pada aktualisasi diri. Dia tidak berpikir orang suka atau tidak.
Bapak Ibu, eh, kalau aktualisasi diri seperti yang dilakukan oleh pelukis ini, dia tidak mikir lagi bajuku kotor, rambutku seperti ini nanti perlu berapa sampo untuk keramasnya. Dia tidak mikir. Dia hanya pengen aku melakukan seperti apa yang menjadi ide saya, konsep saya. Nah, kalau dilihat nanti bentuk lukisannya jadinya seperti apa, dia sendiri tidak bisa memprediksinya. Ya, tapi dia merasa bahwa saya ingin melakukan seperti ini adalah ekspresi jiwa saya. Ya, ini di bidang seni rupa. Nanti di bidang seni musik pun juga kadang demikian. Kadang musiknya kok dirasakan oleh kita ndak enak, ya ndak apa-apa karena dia pengen mencoba berekspresi dengan hal-hal itu. Ya, sifatnya memang tidak seperti biasanya. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi ini lebih pada aktualisasi diri. Dia pengen kebebasan. Nah, ini Bapak Ibu yang mesti harus kita diskusikan nanti. Kalau begitu apakah seniman itu boleh bebas? Nah, apakah seniman itu tetap harus dibatasi? Nanti kita jadikan diskusi itu nanti. Ya, kita lanjutkan dulu. Seni sebagai media industri fungsinya. Nah, ini lebih mengarah pada kepentingan produk tertentu. Jadi pada saat kita ingin mengenalkan produk-produk tertentu, maka digunakanlah berbagai macam lukisan, berbagai macam tarian, musik dan seterusnya yang konsepnya adalah audiens, masyarakat begitu melihat itu langsung di hatinya, di alam pikirannya langsung nempel ya, karena seniman itu diminta untuk membuat suatu karya agar karyanya itu mampu menarik perhatian masyarakat. Nah, ini contohnya, ini kemarin kalau beberapa saat yang lalu kan ada Pocari Sweat ya, dia mengarah kepada anak-anak SMA, maka digunakanlah anak-anak SMA sebagai medianya ya. Atau kadang ada menggunakan berbagai macam iklan-iklan yang iklannya itu kemudian menjadi sesuatu yang ngetren, orang langsung ingat dengan itu. Ya, coba lihat. Mungkin pernah atau ingat dengan iklan yang sementara ini akan lewat. Nyalakan kebersamaan bersama Telkomsel Siaga. Ya. Sonsinya mana? Sariawan ya? Kok diem aja? Sariawan, saya kan rajin makan sonsi. Sonsi mengandung vitamin C 500 mg. Sonsi kan vitamin C dosis tinggi. Sonsinya dong. Hei! Sonsinya mana? Sonsi andalan Kalbe Farma. Ya. Nah, demikian Bapak Ibu, itu karya seni yang digunakan sebagai bagian dari industri. Rata-rata, tapi yang seumuran Pak Wid nih, ini iklan ini muncul sekitar tahun berapa ya, 90-an lah. Nah, maka orang biasanya langsung itu kalau ada yang tidak mau senyum, Sariawan ya. Itu langsung di masyarakat itu sudah menjadi bahasa sehari-hari seperti itu. Jadi itu sudah sangat melekat ya, melekat. Kalau sekarang biasanya ada saja iklan-iklan yang juga apa itu ngetren ya. Nah, berikutnya lagi adalah seni digunakan sebagai media untuk mendapatkan keuntungan komersial. Ya, komersial. Jadi membuat lagu ya pada dasarnya itu mau dijual. Ya. Kalau zaman dulu seniman membuat lagu direkam dijual dalam bentuk kaset. Ya. Jadi pakai kaset pita ya. Pak Wid masih ngalami. Berikutnya lagi kaset sudah tidak laku lagi, sekarang pada saat itu menggunakan CD ya. Jadi pada saat itu berapa CD yang terjual, tapi itu juga tidak bertahan lama. Setelah itu membuat lagu
tidak perlu panjang-panjang, yang penting lagu itu 1 menit tapi bagus, maka dijadikan ringtone, dijual NSP ya. Jadi membuat lagu nanti dijual, kita yang jadikan nada dering misalnya NSP ya, itu jangan salah Bapak Ibu, itu nanti laku itu. Jadi kalau satu orang mengunduh itu sekitar anggaplah 9.000 atau 10.000. Nah, nanti kali berapa? Itu nanti ada perhitungannya sendiri ya. Jadi sampai sekarang pun mungkin masih terjadi perubahan di TikTok. Nah, sekarang kan baru ngetren. Bapak Ibu kalau punya akun TikTok, kadang kita mau mengupload video, kemudian nanti ada sound musiknya ya, soundtrack musiknya, ngopi-ngopi masih misalnya, atau yang lain-lain, itu juga ada perhitungannya ya. Jadi seperti itu. Jadi membuat karya tujuannya untuk komersil. Kita lihat contohnya. Nah. Oke, kita lihat nih. Ini yang baru ngetren ini. Rungkat ente-entean, kelangan kowe sing paling tak sayang. Stop mencintaimu gawe aku ngeluh. Dek, sap. Betul kok kono toh? Sepi tapi iki ngene iki. Ngejas iki, Hep. Enggak mau aku jazz, aku maunya Sumpah ngejas iki enak. ngejazz enak. Tapi sepi. Terus piye terus? Tak celokne bestiku ya. Di. Besti. Nah, manis-manis bestiku. Oi. Ini ada Mas Darso dan Ardi. Betul. 1, 2, 3, go! Mungkin aku terlalu cinta, aku terlalu sayang nganti ra krasa dilarani. Pancen aku iku salah, terlalu percaya metu wong nyawang rupa. Saiki aku wis sadar, terlalu goblok mencintaimu. Kehilangan kowe sing paling tersayang, untuk semuanya tega tenang, tangis-tangisan. Stop terus kebanting berjalan, stop mencintaimu gawe aku ngeluh. Sexo Brother, Royal Music. Maaf Bapak Ibu terpotong. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Tadi yang terpotong. Satu lagi Bapak Ibu, bahwa fungsi seni pada masyarakat modern itu adalah sebagai media untuk membentuk pribadi, membentuk kepribadian luhur, budi pekerti atau karakter. Nah, contohnya kalau pada zaman dahulu waktu Pak Wid masih ini, jadi ada Ria Jenaka. Seperti tadi Pak Wid katakan di wayang tadi ada Punokawan. Nah, kalau ini di TVRI dulu Semar Gareng Petruk Bagong ini setiap hari Minggu muncul dalam bentuk di televisi itu
judul acaranya Ria Jenaka. Nah, di situ nanti sering diungkapkan ada masalah-masalah yang nanti kemudian masalah-masalah itu harus akan diselesaikan oleh mereka ya. Jadi ada nasihat-nasihat, di situ. Nah, di situ jadi berkesenian itu dia tidak menjelaskan secara langsung, tetapi melalui ungkapan-ungkapan yang muncul di kata-kata kalimat yang ada di acara itu. Bisa juga misalnya Madihin. Madihin itu kan dari Banjarmasin, itu kan lucu sebenarnya, tapi sebenarnya banyak sindiran yang diberikan kepada masyarakat, kepada pejabat, kepada siapapun. Nah, tetapi niatnya sebenarnya lebih pada untuk perbaikan. Nah, tetapi bisa juga ada suatu lagu ini bisa memberikan satu pesan moral yang akan diberikan kepada siapa pendengarnya, dan kalau memang lagu itu nanti akan mampu menyentuh, mudah-mudahan akan bisa menggerakkan hati dari masyarakat pendengarnya. Kita coba lihat. Iklan lewat dulu. Anakku, ingatkan pesan Bapak apa? Hidup harus selalu bersyukur. Ayah, di sini ku sendirian merenungi kata yang dulu kau berikan. Betapa beratnya hidup ku rasakan. Ingin ku bertemu, katakan ayah, tolong beritahu ibu. Ingin memeluknya tapi aku malu. Malu jika ku hanya bisa mengeluh. Maafkan aku ayah, ibu. Suatu saat nanti kan ku gantikan tugasmu ayah. Doakan aku ibu, restumu sertai langkahku. Ayah dengarkanlah, bahagia pasti datang, percayalah. Ibu, engkau kuatkan aku. Ibu, jangan khawatirkan aku. Ku bukan si kecil yang selalu dimanja ibu. Aku si pemberani harapan ibu. Ibu tolong percaya ayah. Katakan pada ibu, ku bisa melewati semua pahitku. Meskipun kenyataannya ayah tahu, ayah engkau penyelamatku. Suatu saat nanti kan ku gantikan tugasmu ayah. Doakan aku ibu, restumu sertai langkahku. Ayah dengarkanlah, bahagia pasti datang, percayalah. Ibu, engkau kuatkan aku.
ayah, doakan aku ibu, restumu sertai langkahku. Ayah dengarkanlah, bahagia pasti datang, percayalah. Ayah, engkau penyelamatku. Ibu, engkau kuatkan aku. Oke. Itu Bapak Ibu satu contoh lagu yang mudah-mudahan dari itu akan mampu membentuk karakter dari anak-anak didik kita. Oke, Sungai Kelian airnya bersih. Cukup sekian dan terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang Pak Wid sampaikan bisa menambah wawasan. Silahkan nanti dipelajari lagi modul-modulnya. Kalau ada pertanyaan nanti kita akan bahas bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.